waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita akan sama-sama bergerak, itu apakah lewat sosialisasi atau leaflet, untuk bersama-sama menggerakkan semua masyarakat atau terutama kepada perempuan untuk bersama-sama bagaimana tidak melakukan kekerasan terhadap. PK Bau-Bau kampanyekan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan lewat penandatanganan komitmen bersama. Hingga awal Desember 2024, sebanyak 50 kekayaan intelektual komunal masyarakat Kabupaten Buton Selatan telah tersertifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 9 Desember 2024 bersama saya, Rizka Harlina. Kita awali berita yang pertama. PK Bau-Bau kampanyekan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan lewat penandatanganan komitmen bersama. Wade Nurliani melaporkan. Serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PK Kota Bau-Bau turut mengkampanyekan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau HAKTP 2024. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Rentan waktu HKTP dimulai 25 November hingga 10 Desember. Wujud dukungan PK Bau-Bau terhadap HKTP 2024 berupa penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung anti kekerasan terhadap perempuan di sela-sela kegiatan wisuda Paradikta. PJ Wali Kota Bau-Bau diwakili staf ahli mengawali tanda tangan, disusul kepala OPD lainnya, camat, lurah, serta sejumlah unsur organisasi kewanitaan, baik dari PKK, anggota PK, serta belasan peserta wisudawati Paradikta 2024. Linda Paliran selaku Badan Pengawas Serikat PK Bau-Bau mengungkapkan penandatanganan tersebut merupakan wujud sinergi seluruh elemen untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Targetnya kita bahwa kita akan sama-sama bergerak, itu apakah lewat sosialisasi atau leaflet, untuk bersama-sama menggerakkan semua masyarakat atau terutama kepada perempuan untuk bersama-sama bagaimana tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejauh ini PK Bau-Bau terus bergerak mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan, baik berupa sosialisasi intern organisasi PK, bahkan menyasar organisasi kewanitaan lainnya untuk bergerak bersama. Menurutnya tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan terlebih anak karena akan ada konsekuensi hukum berat bagi pelanggarnya. Sementara itu keanggotaan PK di Bau-Bau tersebar di 8 kecamatan dengan total 746 anggota. Seluruhnya bergerak bersama mewujudkan anti kekerasan terhadap perempuan demi mewujudkan keadilan gender di Kota Bau-Bau dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Hingga awal Desember 2024, sebanyak 50 kekayaan intelektual komunal masyarakat Kabupaten Buton Selatan telah tersertifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Harumuku melaporkan. Semua jenis tarian di Buton Selatan sudah terdaftar semua. Iya, jadi semua jenis tarian ada 15 ini di Buton Selatan sudah tersertifikasi. Kemudian sebagai bagian dari wilayah eks Kesultanan Buton, Kabupaten Buton Selatan yang kini telah berdiri sebagai daerah otonom memiliki banyak kekayaan intelektual komunal atau KIK, baik itu berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, bahkan indikasi geografis. Pemerintah daerah setempat melalui organisasi perangkat daerah OPD teknis dari tahun ke tahun terus melakukan identifikasi dan mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan Laude Hairudin mengatakan, tercatat sampai dengan awal Desember 2024, setidaknya sudah 50 KIK yang telah mendapat pengakuan dan tersertifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Semua jenis tarian di Buton Selatan sudah terdaftar semua. Iya, jadi semua jenis tarian ada 15 ini di Buton Selatan sudah tersertifikasi. Kemudian pesta-pesta adat juga semua sudah tersertifikasi sebagai 50. Tadi ada 15, ada pesta adat, ada kuliner, ada cerita rakyat.
ada permainan tradisional. Laude Herudin mengatakan proses untuk mendapatkan legalitas KIK ini melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Pengusulan kekayaan intelektual komunal masyarakat Kabupaten Buton Selatan telah diusulkan sejak tahun 2022 dan terus berlanjut sampai dengan saat ini. Bahkan dalam perjalanannya, Buton Selatan tercatat sebagai daerah pengusul KIK terbanyak dan diganjar sejumlah penghargaan. Kerja-kerja tim, alhamdulillah 2022 itu ya Buton Selatan pencatat terbanyak lah setengah ada mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM dan diterima langsung di Kelaro. 2023 juga begitu. 2023 itu bahkan kami dapat kategori masyarakat adat itu tingkat nasional untuk juara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desa dan Teknologi. Laude Herudin mengatakan di tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Buton Selatan digadang-gadang akan kembali menerima anugerah kebudayaan untuk kategori pemerintah daerah. Rencananya penghargaan ini akan diterima langsung oleh pimpinan daerah Buton Selatan bersama rombongan pada 18 Desember 2024 di Jakarta. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Molku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih bersama kami pendengar di RRI Bau-Bau. Harga sejumlah komoditas di Kota Bau-Bau pada pekan pertama Desember 2024 kembali mengalami pergerakan. Kali ini bawang merah menjadi sorotan setelah sebelumnya juga mengalami kenaikan harga. Berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan Bau-Bau, harga bawang merah per kilogram kini mencapai Rp46.000, naik 12% dari pekan sebelumnya. Dan ini dipicu oleh peningkatan harga di tingkat distributor dari Sulawesi Selatan. Tidak hanya bawang merah, harga sayuran seperti kol dan tomat juga ikut merangkak naik. Kol kini dibanderol dengan harga Rp10.000 per kilogram. Sedangkan tomat mencapai Rp16.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau Laude Ali Hasan mengatakan kenaikan harga kol dan tomat disebabkan oleh berkurangnya stok di pasar. Di tengah kenaikan harga, sejumlah komoditas harga asam justru mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pasokan dari petani yang sedang panen melimpah. Dan saat ini harga asam per kilogram hanya Rp35.000. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga. Meskipun demikian, Kepala Dinas Perdagangan mengakui bahwa fluktuasi harga pada komoditas bumbu dapur merupakan hal yang lumrah terjadi. Sementara itu harga komoditas lainnya seperti beras, gula pasir, telur ayam, dan daging sapi terpantau stabil. Pendengar, di akhir Warta Kepton pagi ini kita ikuti komentar di RRI Bau-Bau serangkaian Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Ator Aidi, Koordinator LPP RRI SP Bau-Bau. Selamat pagi. Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dikampanyekan di seluruh dunia yang merupakan kampanye internasional dan berlangsung 16 hari lamanya. Dari 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM Internasional. Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dimaksudkan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadikan inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini pertama kali digagas oleh Women Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women Global Leadership. Jika dilihat dari waktu masa kampanye anti kekerasan terhadap perempuan tersebut, dapat diterjemahkan serangkaian menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan
merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan telah dimulai sejak tahun 2001. Dalam kampanye ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator, juga sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan, yakni untuk bermitra dengan pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Lalu kenapa begitu lama kampanye tersebut berlangsung hingga 16 hari lamanya? Dari beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa pada 25 November dipilih sebagai penghormatan atas meninggalnya Mirabel bersaudara, yakni Patria, Minerva dan Maria Teresa pada tanggal yang sama di tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan penguasa diktator Republik Dominika pada waktu itu, yaitu Rafael Trujillo. Lalu pada 29 November merupakan Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia. Perempuan pembela HAM menamakan diri mereka beragam. Ada yang menamakan diri sebagai pekerja kemanusiaan, aktivis perempuan, advokat, konselor perempuan korban, pendamping korban, pekerja sosial atau relawan. Sedangkan 1 Desember adalah Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Sedunia pertama kali dicanangkan dalam konferensi internasional tingkat Menteri Kesehatan seluruh dunia pada tahun 1988. Sementara pada 2 Desember merupakan Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. 3 Desember adalah Hari Internasional bagi penyandang disabilitas. 5 Desember juga merupakan Hari Internasional bagi sukarelawan. Pada tahun 1985, PBB menetapkan tanggal 5 Desember sebagai Hari Internasional bagi sukarelawan. Demikian halnya dengan 6 Desember merupakan hari tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan. 9 Desember juga Hari Pembela HAM Sedunia pertama kali diperkenalkan dalam deklarasi PBB tentang pembela HAM dan diadopsi oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 9 Desember 1998. Terakhir, 10 Desember adalah Hari HAM Internasional. Hari HAM Internasional bagi organisasi-organisasi di dunia merupakan perayaan akan ditetapkannya dokumen bersejarah, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB di tahun 1948 dan sekaligus merupakan momen untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM yang secara detail terkandung di dalam deklarasi tersebut. Selamat Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sekian komentar. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Capton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PK Bau-Bau kampanyekan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan lewat penandatanganan komitmen bersama. Hingga awal Desember 2024, sebanyak 50 kekayaan intelektual komunal masyarakat Kabupaten Buton Selatan telah tersertifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.